Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulihillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Serta salawat kita peruntukkan, curahkan kepada baginda tercinta kita, baginda suri tauladan kita, panutan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa barik alaihi ya Nabi, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para tamu dan undangan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Pak Ibu, sehat semua Jaki? Alhamdulillah. Gasing-gasing Jaki? Alhamdulillah. Salah satu kesyukuran dan salah satu ciri-ciri umatnya Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sedikit banyaknya rezeki alhamdulillah. Itulah ciri-ciri umatnya Nabi. Bagaimana Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, cinta kepada Rasul atau tidak? Cinta kepada Nabi atau tidak? Sayang kepada orang tua tidak? Sayang kepada guru mengaji tidak? Bagaimana cara tak membuktikan kecintaan sayang tak kepada orang tua kita? Dengan senantiasa patuh kepada kedua orang. Nah, bagaimana cara tak membuktikan sayang tak kepada ustadz dan ustazah tak yang mengajar mengaji? Dengan senantiasa mendengar apa yang diperintahkan oleh guru-guru, tak betul atau tidak? Bagaimana cara kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi? Dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Sehingga di awal-awal ceramah ini kita semua mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bersalawat. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahriyah Allah. Mudah-mudahan kita yang bersalawat insya Allah dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang bersalawat insya Allah yang punya penyakit segera disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah, acara wisuda santri hari ini Pak Ibu dirangkaikan dengan peringatan Maulid. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Artinya bulan Rabiul Awal sudah lewat. Pertanyaannya adalah, memperingati Maulid boleh dilaksanakan kapan saja dan waktu yang kita telah sepakati bersama. Hari ini kalau saya tidak salah ingat Pak Imam, mungkin kita berada 3 Rabiul Awal. Akhirnya bulan Rabiul Awal itu sudah terlewatkan.
Namanya memperingati Maulid Pak Ibu kapan saja boleh dilaksanakan, berbeda dengan merayakan. Merayakan itu tidak boleh terundur-undur dan tertunda-tunda waktunya. Salah satu contohnya hari raya Idul Fitri tidak boleh dilaksanakan 2 Syawal, pasti 1, namanya merayakan. Perayaan hari raya Idul Kurban dilaksanakan pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Bolehkah tertunda atau tidak? Tidak boleh, karena itu perayaan. Memperingati Maulid itu hari-hari pun boleh kita laksanakan, kapan saja, bulan berapa kita ingin laksanakan. Karena peringatan Maulid yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu adalah untuk mengenang kembali bagaimana itu sejarah lahirnya Nabi. Karena Maulid itu artinya adalah memperingati kelahiran. Maulud itu adalah orang yang dilahirkan. Punna maulud bahasa Mangkasar, yang artinya adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, bulan berapakah itu Nabi dilahirkan, Nak? Yang bisa jawab silakan, bulan berapa itu Nabi dilahirkan? Bulan Rabiul Awal. Hafal semua aja bulan-bulan yang ada dalam tahun Hijriah, hafal tidak? Nah, contohnya karena Tina. Iya, inilah tujuan tak bermaulid. Wisuda santri ini alhamdulillah. Kita di wisuda jangan disudahi. Jadi kita di wisuda usahakan dipermantap lagi, dikembangkan lagi, jangan disudahi, tapi dilancarkan dan dimantapkan kembali. Coba Bapak Ibu kita berhitung mulai dari bulan Muharram. Setelah bulan Muharram, bulan Safar, kemudian Rabiul, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil, kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, 12 bulan dalam kalender agama Islam kita. Bulan kelahiran Nabi itu Ibu Pak adalah bulan Rabiul Awal pada tanggal 12. Kelahiran Nabi itu pada hari Senin. Dilahirkan oleh seorang ibu namanya Siti. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah, bukan Siti yang lain. Jadi mungkin banyak Siti atau ada Siti, bukan Siti itu. Nama ibunya itu adalah Siti Aminah. Nama bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Pertanyaannya, kelahiran itu Nabi dikenal dengan nama tahun apa? Kenapa dikenal dengan nama tahun gajah? Karena punya peristiwa dan kejadian yang sungguh sangat luar biasa. Ada seorang raja Bapak Ibu yang ingin menghancurkan kota Mekah, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nama raja itu namanya Raja Abraha. Kenal dengan Abraha? Ada yang kenal? Iya, jangan sampai ada yang kenal di mana kita kenal. Raja Abraha itu pemimpin dunia pada saat itu Bapak Ibu. Dia mempunyai kecemburuan karena tidak ada yang datang ke istananya melakukan ibadah. Maka Abraha mempunyai sifat iri hati, ingin menghancurkan Ka'bah. Maka yang terjadi pada saat itu, dia kumpulkan pasukannya, dia kumpulkan anak buahnya, dia kumpulkan tentaranya, dia kumpulkan kendaraannya, dan kendaraan yang dikumpulkan saat itu adalah kendaraan gajah. Maka berbondong-bondong lagi kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Pertanyaannya, berhasil atau tidak? Kenapa tidak berhasil? Ada yang halangi. Apa yang halangi? Jelas di dalam Al-Quran, surah Al-Fil. Hafal surah Al-Fil tidak? Hafal surah Al-Fil? Apa? Coba anak-anakku dulu sebentar, ibu-ibu tak lagi nak. Coba kita sama-sama dulu baca ini surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam alam yaja'al fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum
Luar biasa. Siapa dulu dong gurunya? Nah, gurunya apalagi pembinanya andalan. Coba ibu-ibunya lagi bisa ibu atau sama Ji? Langsung lagi bilang sama Ji. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Fil ini artinya gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tahukah kalian bagaimana tindakannya itu Allah terhadap tentara-tentara bergajah? Ternyata apa yang ingin dilakukan oleh Abraha itu sia-sia Pak Ibu. Kenapa tidak berhasil ki? Wa arsala alaihim toiran ababil. Allah mengirim burung yang berbondong-bondong yang asalnya dari neraka. Burung apa itu namanya? Burung apa namanya itu nak? Burung ababil. Pernah tidak burung ababil? Pernah atau tidak? Tidak, sama saya juga tidak pernah. Jadi burung ababil itu asalnya dari neraka, bukan cui-cui, bukan burung gereja, bukan bengis, bukan merpati, tapi burung itu ibu namanya burung ababil yang asalnya dari neraka. Itu kakinya burung memegang juga batu-batu yang asalnya juga dari neraka. Tujuannya itu batu untuk diapakan? Untuk dijatuhkan kepada tentara Abraha. Maka yang terjadi pada saat itu adalah faja'alahum kasbim makul. Tentara Abraha bersama dengan pasukannya bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Soposo ulu ibu. Bagaimana Bapak Ibu ertongkit lubang-lubang kayak daun-daun yang dimakan oleh ulat, mau atau tidak? Tidak mau. Bagaimana caranya? Hilangkan sifat iri hati, karena iri hati itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Iri hati, kata Rasulullah, dapat mengikis segala amalan tak, dapat mengikis segala pahala tak, bagaikan kayu bakar yang dimakan oleh api. Sehingga kehadiran kita bermaulid hari ini, alhamdulillah, ikrar santri tadi jelas kita dengar bersama bahwa sholat di awal waktu. Jadi sebagai umatnya Nabi, ibu, bagaimana ibu? Masihkah sejaki duduk? Masih tidak kepanasan jaki? Tidak ji, datang karena kepanasan ma Ustaz. Tadi ikrar santri ibu, anak-anak tak kilang ngiringasemir dan lekanta. Membaca ikrar santri yang pertama adalah sholat di awal waktu. Pertanyaannya, tidak pernah itu tertunda-tunda waktu sholat? Nah, jujur tidak mau lolos. Jujur memang mati. Nah, bukan lagi pernah keseri. Nah, jadi itu sudah terdengar bahwa umatnya itu Nabi, kecintaan kepada Nabi tidak terlalu keseringan menunda-nunda waktu salat. Mungkin pernah jadi karena kesibukan tak. Tapi ada menton sebagian Bapak Ibu nanti dia salat duhur menjelang asar. Kalau di sini Pak tidak ada. Tidak ada di Indonesia yang ada begini Pak Ibu. Kalau di sini tidak ada ji. Ada juga biasa nanti sholat isya kalau sudah nonton sinetron. Dan di sini tidak ji. Tidak ada ji. Ada tom biasa deh. Sementara nonton sinetron ini tertidur nih. Dia mami dinonton sama sinetron. Akhirnya tertidur tulus tidak mau lagi sholat isya. Makanya anak tadi mendengarkan kepada kita semua bahwa sholat itu amalan-amalan yang paling inti dalam kehidupan kita. Bermaulid ini kita besar-besarkan, maulid ini kita laksanakan, tapi jangan sampai lupa dengan perkara-perkara kewajiban kita kepada Allah. Betul atau tidak? Aduh, dong makin kapan, betul atau tidak? Betul. Bermaulid itu ibu ditandai dengan telur. Kenapa bisa telur? Ini di sini bukan semangka. Mana panitianya nih? Kenapa bukan semangka disimpan di sini? Bongkar nih. Berat, kasimbungi, matungi. Tapi kenapa bisa telurku disimpan Pak? Kenapa bukan hal yang lain? Apa kira-kira keistimewaan dan filosofinya telur? Telur itu sifatnya jujur. Kenapa jujur? Telur ayam menetas apa yang keluar? Ayam. Telur bebek menetas apa yang keluar? Jadi tidak pernah kita temukan telur ayam menetas lalu bebek yang keluar. Artinya apa ini? Ucapan dan perbuatan selalu sama. Yang menjelaskan aku Mangkasar raka biasa sisani bulun nana tingkokona.
Tapi telur itu tidak pernah ibu. Makanya mudah-mudahan bermaulid ke ini semakin jujur di dalam kehidupan ta'amin ya Rabbal. Saya baca ceramah ibu di daerah Takalar, ada jamaah bertanya, Ustaz, itu dulu telur kan ditodok-todok, ditusuk kalau bermaulid nih. Sekarang ini alhamdulillah digantung-gantung nih Ustaz. Tidak beda gitu Ustaz dulu dengan sekarang. Sekarang digantung nih. Nah dulu itu ditusuk-tusuki. Saya kira itu berbeda dan salah. Saya katakan tidak salah. Justru yang digantung itu yang lebih cocok. Karena kalau digantung tidak cepat basi, betul tidak? Digantung tidak cepat diboto, betul atau tidak? Tapi kalau ditusuki cepat berbau. Dan memang sejarahnya kalau dicari telur memang itu tak gantung-gantung mentong. Bagaimana ibu, betul tidak? Tak gantung-gantung itu telur atau tidak? Tak gantung-gantung pun tak gantung-gantung ya. Nah, ini sejarahnya. Sehingga telur itu luar biasa. Yang menjadi batok daripada telur itu adalah bambu. Kenapa bambu? Bambu itu hidupnya serumpung. Nah karena tumang kasar ke akasomboy. Tapi bambu itu hidup serumpun tapi rukun, tidak pernah berkelah. Kita narik pak bese-bese. Artinya apa ini? Hilangkan sifat kebencian, karena Nabi itu selalu bersama dengan orang-orang yang kafir tapi tetap juga bekerja sama, hidup rukun, membantu sesamanya sesuai dengan ayat dibacakan tadi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Nabi keras terhadap orang kafir. Keras terhadap orang kafir di sini Pak Ibu bukan berarti nak ajak berkelahi, bukan berarti menantang perang, tetapi kerasnya ini Nabi, dia selalu istiqomah dalam ibadahnya. Bekerja sama silakan dengan siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah keyakinan ibadah, mereka kembali kepada keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya itu bagaimana Nabi? Ruhama bainakum. Berkasih sayang di antara mereka. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Maka begitulah perilaku yang perlu dicontohi oleh umatnya Rasulullah. Kemudian sifatnya Nabi dan orang-orang yang bersama dengan mereka, ruk'an sujadan. Mereka selalu rukuk dan sujud membuktikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, amalan-amalan yang sering kita lakukan selama ini, ujung-ujungnya itu bisa dinikmati nanti di hari yaumul kiamah kalau dipegang kuncinya. Apa kuncinya? Ya adalah amal ibadah sholat kita. Makanya jaga di sholat tak, karena tadi anak tak santri tak sudah membacakan ikrar pertama, dan inti yang paling utama adalah jaga sholat tak, jaga sambayan tak, karena sholat adalah kunci amalan segala-galanya. Ibu, bagaimana Bapak Ibu, masih semangat Jaki? Mandi dulu kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah illallah wallahu akbar. Subhanallah illallah wallahu akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bambu itu Ibu hidupnya serumpun, tadi tidak pernah muncul celah-mencela. Pernah mencela atau tidak Ibu? Karena namanya manusia biasa pasti pernah mencela. Tapi nak menton tahu Ibu kunanya tona cala sana menton sarina Ibu. Bukan telunjuk nana pakai menunjuk. Apaan aji? Bibirna. Nah kenjolan nasdo nggak biasa kusarin Pak Ustad. Nggak biasa kalau ada orang ngacela, bukan telunjuk dan pakai menunjuk, tapi bibir dan anak-anak
Nak kana di mana, nak kana yang kita bilang-bilang kita tonjin ikut tanya, padahal satu lorong di sebelah sudah mina ceritakan. Ini mina bilang bahasanya orang pagoda pagosip dalam daerah. Nah bilang orang Makassar ke ember bocor. Nanti ke orang lewat di depan rumah nanti lagi-lagi na boncengan tidak pakai kudungi. Kemarin deh pakai kudungi lagi na boncengan. Bagaimana tidak lain na bonceng karena pagreb. Nah ini dibilang orang kepo. Makanya semua amanata yang kita lakukan akan habis kalau selalu muncul sifat iri hati, sifat dengki, memfitnah, celah mencela di antara kita. Makanya sebagai umatnya Nabi, usahakan kita hidup rukun, saling membantu, saling menyayangi, saling menghormati di antara kita. Kemudian di dalam bakul ini Pak Pembina ini ada songkolo atau tidak? Ada. Kenapa songkolo dikasih masuk? Kenapa bukan terigu? Nah, karena songkolo itu Nabi bilang Pak Babinsa itu langsung dimakan sebentar, tidak tampil lagi lama-lama diolah. Iya, songkolo. Yang kedua songkolo itu asalnya dari beras. Beras itu asalnya dari padi. Apa sifatnya padi? Semakin berisi semakin merunduk. Artinya apa ini? Semakin tinggi pangkat jabatan, semakin kuat yang namanya harta. Semakin tinggi harta benda yang kita miliki, usahakan kita semakin merunduk. Jangan sampai diberikan kekayaan dikatimami di kana pore. Sekaya-kayanya itu Raja Korun, ibu, tenggelam juga hartanya di seluruh dunia karena kesombongan dan kekikirannya. Setinggi-tingginya pangkatnya Raja Fir'aun, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Artinya Pak Ibu akhirnya tenggelam juga di Laut Merah melalui tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Artinya apa ini? Kesombongan itu jangan ditanamkan dalam hidup kita, karena sifat takabur itu dapat menghilangkan segala amal ibadah. Sehingga kehadiran kita hari ini Pak Ibu, mari kita tanamkan sifat tawaddu. Apa itu tawaddu? Apa itu tawaddu? Tawaddu itu tahu warna duit. Bagaimana Ibu kisah warna duit Kak? Kalau warna merah uang berapa? 100. Kalau warna biru? Kalau warna hijau? Kalau warna ungu? Kalau warna coklat kuning? Tawaddu tahu warna duit. Tapi di dalam agama Ibu, tawaddu itu adalah rendah hati, tidak memiliki kesombongan, tidak takabur. Kenapa Ibu? Karena kesombongan dapat menghilangkan segala amal kebaikan kita. Sehingga acara peringatan Maulid yang kita laksanakan hari ini adalah salah satu momentum, salah satu cara untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang intinya adalah teladani sifatnya Nabi. Sifatnya Nabi itu ada 4 yang perlu diteladani. Yang pertama adalah sifat kejujurannya, as-siddiq. Yang kedua, Nabi itu memiliki sifat amanah. Apa itu amanah Pak Ibu? Dapat dipercaya. Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada 5, 7 atau 8 atau ada 3? Ada 3. Yang pertama adalah jika berbicara dia berbohong. Itu ciri-ciri orang munafik. Dia aja nak kene balik-balik Ibu. Tidak pernah kita berbohong Bapak. Biasa tuntas sekali-kali Ustaz untuk menyelamatkan diri. Nah, itu satu. Yang kedua ciri-ciri orang munafik, jika berjanji dia ingkar. Bagaimana Bapak Ibu pernah berjanji tidak ditepati? Pernah sikit-sikit deh. Ingat jika berjanji harus ditepati. Makanya kalau tidak bisa kita lakukan, jangan berjanji sama orang lain. Intinya adalah berjanji sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah jika dipercaya dia hianati. Nah, cerita mange-mange dia ceritakan kepada orang lain. Itu ciri-ciri orang munafik. Makanya hilangkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita termasuk ciri-ciri orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal. Kemudian sifatnya Nabi yang ketiga yang perlu diteladani adalah tablik. Apa itu tablik?
selalu menyampaikan kebaikan walaupun pahit bagi Nabi, dia selalu menyampaikan kepada siapa saja. Makanya ada salah satu kisah Bapak Ibu, masih semangat ya Ki. Ada kisahnya begini. Rasulullah itu pernah berdakwah, pulang ke rumahnya, ternyata di halaman rumah Nabi itu sudah penuh dengan kotoran. Dia sempat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, siapakah yang membuat kotoran di halaman rumah? Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, tinana kuciniki, saya tidak sempat melihat siapa yang membuang kotoran di halaman rumah. Akhirnya Rasulullah angkat tangannya lalu berdoa, ya Allah, maafkanlah dosa-dosanya orang yang membuat kotoran di halaman rumahku. Kira-kira bisa jadi contoh ini atau tidak? Punanya tumela anu masa di samping rumah tak apa doa tak? Jujur maki, apa biasa dibaca punanya anu masa tapi atau di samping rumah tak, depan rumah tak? Lagi rebeka nama terado. Enjo lagi biasa membuang sampah di sembarangan tempat, ada doa di situ, ya Allah cabutnya nyawanya yang membuang sampah di sini. Apalagi di depan rumah tak buang sampah, dede doa tak bermacam-macam nih. Makanya kalau tidak bisa diikuti itu sifatnya Nabi 100%, yang penting ada sedikit yang bisa dicontohi, betul atau tidak? Iya. Setelah terdengar bahwa orang yang membuang kotoran itu sakit di garingnya Bapak, ternyata siapa yang paling pertama datang menjenguk orang sakit adalah Rasulullah. Kira-kira pun nalik baki nampak dipatrisi tahu ibu, dia sakiti hati, dia fitnah, dia caci maki. Setelah terdengar bahwa dia sakit, datang ke menjenguk atau tidak? Datang. Duduk menjadi bau ke kata nama tuan puan. Bayu kami kapan napikiran nih? Ibu, sedikit ibu sedikit, karena hampir setengah 12 ini. Kira-kira kalau terdengar yang sakit itu yang pernah mencaci maki kita, yang pernah memfitnah kita, datang ke menjenguk atau tidak? Kenapa tidak datang Ki? Depan di situ dia menyawa. Coba Bapak Ibu, apa jipan doa kalau kedengar Ki bahwa sakit yang pernah mencaci maki Ki? Mati lana kok. Jadi selalu itu apa nih kita mengamukan unti lolon nih, sama sekali mati ini. Sehingga hadir ke hari ini, alhamdulillah dalam acara wisuda santrita. Tujuannya anak-anakku ini di wisuda bukan berarti disudahi nanti bacaan Al-Quran, tetapi lebih ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan semakin cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu pedomanta. Al-Quran itu adalah petunjuk kita. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, apalagi ikrar santri tadi dibacakan, setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari kita membaca Al-Quran, satu huruf saja dibaca dapat pahala, apalagi sekian ayat kita baca. Kemudian yang terakhir sekali, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wisuda santri yang kita laksanakan hari ini, alhamdulillah luar biasa pembinanya, luar biasa guru-gurunya, mampu menamatkan lagi 11 wisudawan wisudawati. Betul Pak Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan TKTPA kita insya Allah semakin berkembang, amin. Insya Allah tidak ada orang yang istilahnya menderita hidupnya ketika selalu jalan di jalur-jalur agama Allah. Intinya adalah siapa memperhatikan agama Allah, siapa memperhatikan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah. Intinya adalah bukan kekayaan, bukan pangkat jabatan, tetapi ternyata siapa yang dekat kepada agama Allah dan selalu mengurus jalan-jalan agama Allah, hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Ibu, amin ya Rabbal. Anak-anakku lagi, amin ya Rabbal. Sekali lagi, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Pembina, terima kasih seluruh guru-guru, seluruh jajaran pemerintahan sempat hadir. Terima kasih undangan tak, mudah-mudahan maulid yang kita laksanakan hari ini insya Allah menjadi ladang pahala buat kita, dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Uping ipin makan terasi, cukup sekian dan terima kasih. Buah mangga, buah rambutan, buah apel, buah pisang, itulah nama buah-buahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.